Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karuna. Saya dari Letting 21 dengan ujung NIM 70. Saya dari Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan dengan Fakultas Kelautan dan Perikanan. Beradanya saya di sini adalah untuk melakukan pengerjaan tugas yang diberikan oleh Pak Ilham Zulfahmi mengenai teknik informasi budidaya karang darah, di mana fasilitas desain konstruksi dari pemasangan alat budidaya yang digunakan oleh mitra sasaran karang darah masih tradisional dan kurang efektif dan efisien dalam membudidayakan karang darah. Banyak sekali kasus yang dihadapi oleh petani budidaya karang darah, di mana benih yang ditebar tidak sesuai dengan produksi panen yang dihasilkan oleh budidaya karang darah. Maka dari itu sangat penting mengetahui tentang teknologi desain pemasangan alat budidaya karang darah disusun Kuala Sipari dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di dusun Kuala Sipari, sehingga menjadi pertimbangan utama untuk kegiatan pemberdayaan potensi sumber daya alam yang sudah ada. Maka dilakukanlah teknik mendesain pemasangan alat budidaya karang darah. Karena budidayaan karang darah sangat ekonomis dan tidak menyita waktu petani karang darah dalam menunggu hasil produksi panen, yaitu selama 4-5 bulan. Berdasarkan uraian di atas, bahwa desain konstruksi budidaya karang darah yang telah dilakukan berdampak terhadap peningkatan produksi panen, sehingga peningkatan pendapatan ataupun perekonomian masyarakat di dusun Kuala Sipari meningkatkan dan terus stabil dalam keluarganya. Waktu dan tempat kegiatan penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan bulan Desember 2021. Bertempat di dusun Kuala, Desa Madang, Kecamatan Medan, Deras, Kabupaten Batubara. Pengamanan karang darah panen merupakan hasil akhir dari produksi budidaya. Karang darah dapat dipanen setelah berumur 4-6 bulan setelah penebaran di masa peliharaan. Dilakukan dengan cara mengumpulkan menggunakan alat pengeruk, ember, tangguh, sarung tangan, dan pengambilan karang darah dengan cara hati-hati sehingga seluruh karang darah berkumpul. Kemudian bisa dibersihkan tubuhnya dan menjual ke pasaran dan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Bisa dilihat dari grafik ini. Hasil pengamatan pertumbuhan karang darah selama 1-12 minggu atau 3 bulan, yaitu panjang karang selama 1 minggu 19,64 dan panjang 12 minggu mencapai 37,56, sedangkan tinggi kerang selama 1 minggu yaitu 11,51 mm dan tinggi kerang 12 minggu mencapai 28,00 dan lebar kurang selama 1 minggu 15,20, sedangkan lebar karang selama 12 minggu mencapai 27,86 mm. Hal ini menunjukkan bahwa hasil pengamatan yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan karang darah selama 1-12 minggu mengalami peningkatan yang spesifik, sedangkan laju pertumbuhan spesifik karang darah selama masa pemeliharaan umur 1 bulan yaitu 15,70%, umur 2 bulan 17,92% dan umur 3 bulan yaitu 21,32%, sehingga dapat disimpulkan bahwa laju pertumbuhan spesifik karang darah selama pemeliharaan juga mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil produksi karang darah, tingkat kelulusan hidup selama pemeliharaan mencapai 98,65%, di mana awal masuk benih di kolam pemeliharaan berjumlah 4.000 benih, sedangkan hasil panen yang diperoleh berkisar 3.946 butir benih karang darah. Dilihat dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa desain konstruksi budidaya karang darah selama pemeliharaan sangat efektif dan efisien dalam budidaya karang darah karena terlihat hasil produksi mencapai 98,65%. Kekurangan dan kerugian penelitian kepada masyarakat ini adalah kurangnya penjagaan dan kelalaian daripada budidaya karang darah, sehingga karang darah bisa dicuri oleh masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Pengembangan selanjutnya adalah dengan melakukan peningkatan teknologi, mulai dari penambahan desain konstruksi sampai peminjahan karang darah, sehingga pembudidayaan tidak harus mencari benih karang dari laut, melainkan dengan cara memijahkan induk-induk karang darah. Sekian dari pembuatan tugas dari saya.
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Bila ada kata atau belibat yang kurang jelas, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.